Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Market Graham. Hari ini kita akan membahas kenapa banyak influencer saham yang mengatakan di judul videonya seperti 1 juta, modal 1 juta bisa ke 100 juta, investasi terbaik buat uang 1 jutaan, 2 jutaan. Ya, menurut saya banyak dari influencer-influencer ini kurang menjelaskan konteksnya. Jadi mereka sedikit tricky, sedikit berbohong menurut saya. Kenapa? Karena ini menjebak para penonton yang mau menonton video tersebut. Jadi mereka menimbulkan harapan yang palsu. Misalnya saya kasih contoh. Kalau dibilang modal 2 juta jadi 100 juta, itu harus untung berapa ratus persen dia. Sedangkan 2 juta, kalau modal 2 juta diinvestasikan di saham, dia untung 100% pun itu baru 4 juta. Kalau dia untung 200%, itu baru 6 juta. Kalau dia 300% baru 8 juta. Jadi di mananya letak 2 juta bisa ke 100 juta? Itulah beberapa hal yang saya kritik dari banyak channel-channel yang menjelaskan atau bikin thumbnail 2 juta ke 100 juta, terus dari modal 5 juta ke 240 juta, dari modal nol buka usaha dari modal nol. Jadi sesungguhnya dalam investasi saham, kekuatan modal itu sangat penting, karena secara logika dasar kalau misalnya uang kita 50 juta yang kita investasikan di satu saham, kita untung 50%, atau kita katakan untung 10% saja, artinya kita dapat 5 juta. 5 juta itu kan setara hampir gaji bulanan rata-rata masyarakat di Indonesia ini. Jadi menurut saya kekuatan modal dalam suatu proses operasi investasi saham sangat penting. Jadi semakin besar modal, semakin besar kemampuan return yang akan kita dapatkan. Nah, jadi menurut saya akan lebih baik apabila investor sudah yakin dengan kemampuannya dan yakin dengan kapasitasnya menganalisa saham. Menurut saya kekuatan modal akan lebih penting ketimbang banyak perusahaan yang diinvestasikan. Contoh, kita punya uang 50 juta, kita tebar di 5 saham, artinya 10 juta per satu perusahaan yang diinvestasikan. Kalaupun tidak mungkin, saya pikir semuanya akan berhasil untung 100%, pasti ada yang gagal. Nah, kalaupun 3 berhasil untung 100%, dia baru dapat sekitar kelipatan 10 juta ke 100% 20 juta, jadi berarti 20 kali 3 60 juta. Kita tidak tahu nasib 2 yang lainnya gagal atau enggak. Jadi menurut saya akan lebih penting memiliki satu saham tapi dengan modal yang banyak dan jumlah kepemilikan lot yang banyak, sehingga jika berhasil untung, misal modal 50 juta atau 100 juta, kalau modal 50 juta untung 1% saja dia udah dapat 500 ribu. Kalau 100 juta dia untung 1% aja dia udah dapat 100 juta. Nah, menurut saya jumlah modal dan fokus di 1 atau 2 saham saja lebih baik ketimbang punya modal yang besar tapi ditebar di banyak perusahaan, atau punya modal sedikit tapi berharap banyak. Jadi sangat tidak logis jika kita mengatakan bahwa satu modal 1 juta bisa
ke 100 juta, bisa ya bisa aja, cuman sampai berapa lama menunggunya, atau sejago apa kita bisa menganalisis untuk tingkat return yang seperti itu. Jadi banyak video ataupun channel-channel YouTube dengan thumbnail yang kurang menjelaskan konteks. Ya mungkin bisa aja, cuman konteksnya harus diperjelas gitu, hitung-hitungannya dari mana, karena menurut saya tidak logis. Tapi kalau kita katakan yang logis, caranya gimana, ya sederhana, kita belajar dulu, kita udah ngerti cara analisa gimana semua, kita udah tahu saham yang mau kita beli, udah kita analisa. Nah, kita udah tentukan harga, di harga berapa kita mau beli dan di harga berapa kita jual dan berapa potensi keuntungannya, kita udah tahu. Masukkan aja semua, jangan takut. Seperti kata Pak Lu, kalau modal kita kecil, ngapain kita banyak-banyak saham, mending satu saham tapi sekali berhasil kan untungnya jadi lebih besar, begitu. Jadi menurut saya yang lebih penting adalah besar modal kita dan fokus investasi kita di suatu saham, maksimal 3 lah. Demikian yang bisa saya dapat bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.